Selamat pagi dan salam Imago Dei, suster, bapak ibu guru, dan anak-anak kami semua. Sekarang marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan renungan singkat pada hari ini. Kita bernyanyi. Baca firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak ibu guru, suster, dan anak-anak kami semua, Injil hari ini mengajak kita semua belajar tentang arti kasih yang sebenarnya. Ada 4 macam kasih. Yang pertama, cinta agape adalah kasih yang rela mengorbankan dirinya bagi orang yang dikasihinya. Yang kedua, cinta philia adalah kasih persaudaraan atau kasih persahabatan. Yang ketiga, cinta storge adalah kasih yang muncul karena adanya hubungan keluarga. Yang keempat, cinta eros adalah kasih yang bersumber atau berlandaskan nafsu. Pada Injil hari ini mengajarkan kita supaya mengasihi sesama dan semua orang. Tidak mudah di zaman ini untuk seseorang mengasihi secara ikhlas. Kadang kita masih menyisakan perhatian untuk diri sendiri atau orang lain. Itulah manusia yang cenderung untuk jatuh ke dalam dosa. Kesetiaan pada janji memerlukan tenaga yang mempunyai kemampuan untuk bertindak.
Halnya dengan pertanyaan yang diajukan sampai 3 kali oleh Tuhan Yesus kepada Petrus. Bukan sekedar karena Petrus pernah menyangkal 3 kali, tetapi pertama-tama karena pertanyaan Yesus itu sangat penting. Jawaban atas pertanyaan itu merupakan syarat untuk melaksanakan tugas kegembalaan yang diminta oleh Tuhan Yesus dan Petrus, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Kasih Petrus terhadap Yesus itu merupakan syarat utama untuk menggembalakan domba-dombanya. Kita bisa membayangkan kalau menjadi seorang gembala bagi domba-domba Yesus tanpa mengasihi Dia. Sangat pasti gembala itu hanya menjadi orang upahan. Seorang upahan tidak peduli bila ada serigala yang memangsa domba-dombanya atau tuannya. Yang penting mereka dapat upah. Pertanyaan yang diajukan sampai 3 kali kepada Petrus lebih mempunyai makna bahwa pertanyaan dan penugasan itu hal yang sangat penting. Jawabannya bukan sekedar pada tataran teoritis, tetapi sungguh diwujudkan dalam kasih. Lalu bagaimana dengan kita? Apa jawaban kita terhadap pertanyaan Yesus itu? Jika kita menjawab, "Aku mengasihi engkau," apakah kita mampu mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari kita? Di dalam Injil hari ini ada 3 hal yang dapat kita renungkan melalui pertanyaan Yesus dalam bacaan Injil. Yang pertama, Yesus menguji ketulusan kasih kita. Yang kedua, menguji perbuatan kita. Dan yang ketiga, menguji kesetiaan kita. Bapak, Ibu guru, suster, dan anak-anak kami sekalian, marilah kita merenungkan dan melaksanakan apa isi Injil pada hari ini. Kita tanamkan di dalam diri kita supaya selalu mengasihi sesama kita dan setia dalam melaksanakan tugas dan kerjaan kita. Semoga Injil hari ini bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur bagimu Tuhan, buat berkat-Mu kami sudah selesai mendengarkan bacaan Injil kami pada hari ini. Kiranya ya Tuhan, kami bisa mengasihi satu sama lain dan bisa membagikan sukacita kepada semua orang yang kami jumpai pada hari ini. Berkati setiap langkah kami Tuhan, berkati semua kegiatan kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.